Pak Rudianto, kita sering mendengar istilah September Effect. Kalau menurut Anda, apakah akan berlangsung hal yang sama di bursa domestik pada bulan September ini? Kalau untuk statistik di IHSG, yang tingkat akurasinya paling tinggi itu cuman window dressing di bulan Desember. Tapi itu pun tahun lalu gagal kalau nggak salah. Ya, jadi cuma di bulan Desember yang probabilitas naik atau turunnya itu yang 90-an%. Kalau di bulan-bulan lain termasuk September ini menurut saya termasuk yang tidak konsisten sih. Jadi kadang naik, kadang turun. Sehingga kalau hanya berdasarkan bulan saja, mungkin masih agak susah untuk menentukan bulan ini naik atau turun. Cuma memang ada beberapa isu negatif ya, seperti inflasi yang tinggi gara-gara harga beras yang tinggi dan juga kenaikan harga minyak. Nah itu mungkin akan sedikit banyak berpengaruh terhadap sentimen di bulan September. Baik, tapi kalau dilihat secara historis, misalkan 5 tahun terakhir yang mana yang lebih banyak? Apakah di bulan September ini biasanya IHSG ini menguat atau justru melemah? Saya mesti cek data dulu ya. Cuman seingat saya bulan September ini sepertinya bukan bulan yang banyak negatif. Kalau yang banyak negatifnya kalau nggak salah ya itu Agustus atau November gitu. Jadi kalau secara probabilitas mungkin bukan bulan September bukan bulan yang jelek-jelek amat gitu. Baik, artinya kita tidak perlu waspada berlebihan dengan adanya September Effect seperti di bursa global? Eh, ya namanya waspada dalam kondisi seperti apapun pasti diperlukan gitu ya. Eh, yang jelas sentimen yang saat ini berdampak negatif itu tadi inflasi yang mulai meningkat, kemudian pembahasan suku bunga kembali dimulai. Dari luar negeri memang ada satu dua isu yang cukup berdampak ya, terutama di eh, rencana pemerintah China membatasi penggunaan iPhone untuk pejabat di negaranya. Nah itu kan membuat harga saham Apple turun cukup jauh. Apple itu bobotnya paling besar di antara saham-saham seluruh dunia, termasuk juga di Amerika Serikat. Jadi kalau saham Apple-nya turun, itu akan membuat harga saham di US juga turun. Nah, kalau turunnya cukup dalam, bisa saja kita di domestik juga terdampak. Baik, kalau kita melihat dalam 1 bulan terakhir kemarin ini, kita melihat aliran modal yang keluar cukup deras terutama dari saham-saham perbankan dan juga dari rilis terakhir Cadevita ini juga menyusut begitu. Apakah artinya ini kita harus meningkatkan kewaspadaan kita di bulan September ini? Kalau saya tadi lihatnya data year to date ya, memang betul sih kalau all market, jadi transaksi di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi, itu asing sudah net sell dari awal tahun. Tapi kalau kita keluarkan yang pasar tunai dan pasar negosiasi, hanya yang reguler saja, asing masih net buy. Nah, kalau mengenai kenapa asingnya keluar, itu menurut saya kan harga saham perbankan kita sudah all time high, terus terus menerus mencetak rekor baru gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini melakukan profit taking itu sangat sangat umum menurut saya. Nah, kalau misalnya orang melakukan profit taking, biasanya dananya walaupun mungkin disimpannya di custodian di luar negeri sehingga dicatatnya sebagai net sell, dia mungkin cuma menunggu momentum yang bagus untuk masuk lagi. Nah, jadi kalau seperti itu, saya melihat harusnya dana asing yang keluar itu bukan keluar for good, tapi masih menunggu momentum, mungkin harga-harga saham incarannya turun. Nah, kalau mengenai besaran dividen, ya memang harus disesuaikan dengan tingkat keuntungan perusahaan. Tahun lalu labanya bisa besar sekali karena dari batu bara mencetak kenaikan yang tinggi. Kemudian perbankan itu juga labanya luar biasa tinggi dan membagikan dividen yang besar. Nah, kalau tahun ini yang dividennya dibagikan tahun depan, mungkin saja perbankan masih naik karena kan sampai dengan Juni kita masih melihat bank besar itu mencetak kenaikan laba mungkin belasan sampai dengan 30-an%. Nah, cuma kalau untuk sektor yang lain seperti batu bara dan lain-lain di mana labanya sudah turun cukup jauh, maka dividennya juga harusnya juga akan berkurang. Baik, dan kalau Anda lihat kapan kira-kira momentum investor asing ini mungkin akan masuk lagi ke saham-saham perbankan mengingat kinerja dari sektor perbankan kita ini sebenarnya masih sangat baik. Eh, Perbankan kita memang sangat baik. Kalaupun ada asing keluar, menurut saya ini profit taking lah. Ya, kalau dia beli harganya sudah naik, ya kenapa harus
didiamin terus kan, bisa aja dia melakukan profit taking. Mengenai momentumnya, kalau ada koreksi seperti yang terjadi beberapa hari ini, atau mungkin kalau secara makro atau global, itu menunggu tren suku bunga turun. Suku bunga di 2023 ini memang masih serba tidak pasti, antara tetap atau naik lagi 1 atau 2 kali. Tapi untuk 2024 hampir bisa dipastikan kita sudah akan memulai tren penurunan suku bunga. Nah, ketika suku bunga mulai turun, walaupun tidak serta-merta ya, maka akan memicu dana-dana asing yang tadinya mungkin dia beli obligasi pemerintah Amerika menjadi masuk lagi ke emerging market untuk mencari return ekstra di situ. Nah, jadi momentum penurunan suku bunga ini yang akan menjadi timing mungkin ya dana asing kembali masuk. Nah, kalau dari sisi kapan waktu kita beli, ya kalau untuk investasi yang berbasis saham kita bisa menggunakan valuasi. Kalau kita yakin valuasinya masih tinggi harganya, maksudnya harga sekarang masih lebih rendah daripada harga valuasi wajar, kita bisa masuk. Menurut saya nggak apa-apa. Kalau untuk reksadana saham bisa dilakukan secara bertahap. Baik, Pak Rudianto, ini menarik Anda sampaikan di 2024 ini mungkin sudah terjadi pemangkasan suku bunga di dalam negeri begitu. Tapi kalau menurut Pak Periwarjio sendiri, mungkin tren suku bunga di Amerika Serikat ini akan tinggi untuk waktu yang lebih lama, bahkan katanya bisa mencapai 6%. Artinya apabila masih ada kemungkinan The Fed ini akan hawkish di 6% dan Anda sampaikan tadi ada pemangkasan suku bunga acuan di tahun 2024, apakah ini bukan berarti capital outflow-nya akan semakin tinggi lagi? Apakah ini adalah momen yang tepat bagi investor global untuk kembali melakukan pembelian saham-saham perbankan kita? Kalau kebijakan suku bunga seperti yang saya sampaikan tadi, 2023 ini serba ketidakpastian. Ya, jadi apakah naik lagi atau sudah tetap gitu. Tapi 2024 itu saya dari tempat kami Panin Asset Management cukup yakin bahwa pemangkasan itu akan terjadi ya. Karena satu, angka inflasinya walaupun belum sesuai target sudah turun cukup banyak. Nah, kemudian suku bunga yang terlalu tinggi itu juga tidak sehat gitu. Karena sebagai contoh di Amerika Serikat tingkat penjualan propertinya sudah anjlok. Kenapa? Karena masyarakat tidak sanggup untuk nyicil rumah dengan bunga KPR yang baru. Nah, kalau misalnya terus-menerus seperti itu, ekonominya bisa kolaps karena tidak ada proyek properti yang baru, jadi ekonominya tidak berputar. Jadi suku bunga yang tinggi itu juga dalam jangka menengah panjang bisa membuat ekonominya mengalami pelambatan. Nah, sehingga kemungkinan bank sentral untuk terus-menerus menahan suku bunga tinggi, ya bisa terjadi, tapi bisa juga berubah. Nah, perubahan sentimen ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Karena kalau kita bicara suku bunga naik terus di bulan September ini, kalau kita ingat kembali mungkin di bulan Januari Februari kita malah bicara suku bunga turun. Jadi sentimen ini bisa berubah dengan cepat. Plus satu poin lagi menurut saya dari sisi politik, 2024 itu kan ada pemilu dan pilpres, tidak hanya di Indonesia juga di Amerika Serikat. Yang namanya pemerintahan ya, tentu kan menurunkan suku bunga itu kebijakan yang populis. Jadi saya kira ya walaupun pemerintah tidak berhak untuk mengatur cara kerja bank sentral, mungkin ada arahan-arahan atau bahkan tekanan-tekanan untuk kepada bank sentral agar suku bunga bisa diturunkan karena itu menjadi kebijakan yang populis tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi ekonomi seperti